Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Bupati Imade dan juga Ibu Bapak Guru SDN 1 Cangkok. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bermujahadah dalam rangka menyebarkan pemahaman, penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Itu suatu pemenuhan tugas saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 11. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, di kesempatan saya menggurui hanya sekedar sharing aja nih untuk menyampaikan ilmu apa yang saya dapat di CGP. Baik Bapak Ibu yang kalian menghormati, sebelum kita mulai mungkin ada sesuatu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu tadi nanti kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Kapili selaku calon guru penggerak yang saya tanyakan. Dalam kesempatan ini saya sedikit banyak memberikan apresiasi kepada Pak Kapili yang mulai mengamalkan, mulai menerapkan dan mulai mengenalkan apa yang dipelajari dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, pada saat sekarang berarti materinya sudah sampai segitiga restitusi. Jadi waktu dulu saya di angkatan 4 segitiga restitusi itu saya mempraktekkan langsung ke anak, tidak mempraktekkan atau juga tidak mensosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru. Berarti ini sistemnya atau juga sasarannya sudah mulai bergeser. Mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Kapidin tentang segitiga restitusi ini bisa kita pahami, bisa kita kenal, dan juga kita bisa ikut mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapidin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan, tidak lain untuk memberikan semangat buat saya khususnya dan juga umumnya pada Ibu Bapak Guru. Insya Allah Bapak Ibu Guru nanti panggil. Mungkin kalau masih ada orangnya Ibu, kalau jawab nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan kasih, mungkin kalau masih program masih ada, insya Allah kan dipanggil semua kasih. Itu kata Pak Anies. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja mohon izin Ibu Kepala dan juga Bapak Ibu Guru yang saya saja untuk menyampaikan materi atau ilmu apa yang telah kami dapatkan di program guru penggerak. Nah, di sini kami ada tema yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman itu budaya positif. Konsep utama modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak makanya itu ya. Mungkin insya Allah satu persatu saya akan jabarkan, mungkin garis besar saja. Lanjut Pak. Yang pertama kita akan menyampaikan perubahan paradigma belajar. Nah di sini paradigma itu ada suasana dalam pembelajaran
khususnya di kurikulum Merdeka sekarang ini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang biasa disampaikan itu kalau sebelumnya itu agak itu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya akan ulas bahwa paradigma sekarang itu banyak perubahan-perubahan yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran atau metode pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Khususnya untuk Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ada perubahan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Adapun pembelajaran sekarang ini tercover dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kalau nggak salah itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya, berakhlak mulia, itu yang pertama, itu yang terpenting buat siswa dan status harus diwujudkan. Yang kedua berbineka global kalau saya, iya berkebinekaan global itu siswa itu dikenalkan dengan budaya luhur. Nah, kalau di drama itu ada budaya, ada istiadat kayak apa tuh ya? Kunjungan mungkin, terus ada apa namanya yang di Thailand di perempatan apa? Ya baritan itu budaya. Itu sekarang itu di dalam banyak budaya-budaya harus kita gali kembali supaya anak didik kita tahu bahwa Indramayu itu punya ciri khas budaya yang harus dipahami dan dipelajari. Lanjut Bang. Lanjut dalam budaya kita makna kata disiplin, nah, disiplin positif ya, itu yang kedua. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jelas bahwa siswa zaman sekarang itu harus dibina, diarahkan dengan akhlak-akhlak yang baik tentunya ya, bukan sekedar penyampaian tapi harus dipraktekkan seperti itu ya. Karena siswa zaman sekarang itu beda dengan zaman yang terdahulu. Kalau zaman dahulu tuh siswa itu kalau papasan guru tuh malu ya, atau apa beda lah. Kalau zaman sekarang ya biasa itu perbedaan sangat jauh sekali. Nah maka dari itu kita selaku pendidik harus benar-benar bisa membina atau mengarahkan anaknya supaya berperilaku yang baik, berakhlak mulia tentunya. Itu dengan motivasi intrinsik harus di dalamnya punya dasar nilai-nilai luhur yaitu berperilaku baik dan berakhlak mulia. Lanjut. Terus yang berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, jelas. Manusia itu kebutuhannya untuk bertahan hidup, ya, yaitu mencari kebutuhan hidup, mencari makan, pekerjaan dan lain sebagainya. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ya jelas. Kasih sayang itu harus ada. Kita terapkan di anak-anak kita supaya belajar merasakan cinta kasih sayang sesama teman, sesama bapak dan ibu gurunya dan yang lainnya. Terus yang berikutnya itu penguasaan. Penguasaan ini terus servis atau pengaturan dalam diri siswa supaya siswa itu benar-benar ada perubahan dalam dirinya. Yang selanjutnya itu adanya kebebasan. Kebebasan dalam menuntut atau bergaul itu harus dipantau oleh bapak dan guru supaya jangan asal memilih teman di luar sekolah atau di lingkungan sekolah, harus benar ada pemasukan atau arahan-arahan dari bapak ibu supaya zaman sekarang itu anak didik kita mudah terbawa arus, apalagi lingkungan sangat kuat, apalagi dalam diri keluarga itu tidak ada motivasi atau dorongan untuk
belajar bergaul dengan orang-orang yang baik tentunya. Terus yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan di sini bukan kesenangan kemewahan, tapi kesenangan dalam belajar, bergaul dengan temannya, bergaul keluarga dan dengan masyarakat, supaya anak itu bisa terdidik, supaya adanya sifat kesenangan ya baik di dalam kelas, di sekolah maupun di luar sekolah. Dan terus ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jelas kalau motivasi perilaku manusia itu harus adanya dorongan. Itu harus ada dorongan dari diri seseorang. Karena apa? Karena manusia itu kalau tidak ada masukan atau arahan yang baik dari atau orang tua atau bapak ibu guru, itu anak tidak tercover dalam dirinya, karena anak itu perlu adanya dorongan atau motivasi baik tentang akhlak, pengetahuan dan lain sebagainya. Motivasi perilaku manusia terdiri dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu zaman sekarang tidak anak diri kita bukan takut kalau telat kesiangan entah apa, takut karena bapak ibu khawatir itu dihukum. Hukumnya berupa apa? Khawatir berupa fisik atau fisik, itu bisa jadi itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang berikutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jelas murid itu bisanya disiplin mungkin ada iming atau imbalan-imbalan yang sekiranya itu menjadi taat, patuh. Itu merupakan motivasi dari luar ekstrinsik mungkin. Yang berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu merupakan murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik adanya dorongan dari dalam dirinya. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar. Itu orang inisiatif sendiri. Mungkin ya. Yang terakhir itu murid melakukan sadar diri untuk melakukan hal-hal kebaikan supaya jangan telat masuk sekolah, telat belajar atau gimana di lingkungannya. Lanjut. Terus berikutnya ada konsep disiplin identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu berupa apa? Cirinya yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut atau memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Nah, jelas kalau hukuman itu kebanyakan menyakitkan. Kita menyakitkan seperti apa? Atau fisik atau non fisik. Terus murid timbul ketidaknyamanan. Mungkin takut, merasa takut karena apa? Kalau masuk sekolah atau masuk kelas takut dihukum, entah apa ya. Terus memaksa, mungkin anak itu sebenarnya berangkat ke sekolah, mungkin kesiangan, mungkin disuruh orang tua cepat berangkat sekolah, mungkin belum dikasih jajan, akhirnya anak itu mogok, akhirnya orang itu memaksa untuk berangkat sekolah. Mungkin nggak tahu. Kalau sekarang itu anak zaman sekarang kalau tidak dikasih uang jajan ya mogok biasanya sekolahnya. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau murid sekarang itu punya kesalahan sama teman. Kadang-kadang anak itu tidak jujur kalau ditanya kesalahannya apa, tidak apa, yang benar siapa. Bisanya juga itu kalau ditegaskan atau diingin sambil marah atau gimana. Coba itu jujur itu dulu sekarang. Yang berikutnya penghargaan. Penghargaan itu berupa hanya tidak efektif, terus merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas atau menghukum dengan sistem parenting, terus merampas menghargai dirinya. Ini mohon maaf ya. Untuk penghargaannya, itu tidak efektif. Itu menurut apa yang saya
balik di sebelumnya. Karena dengan iming-iming itu tidak efektif. Mungkin tahap apa itu ada efeknya. Yang kedua, merusak hubungan, bersifat iri. Biasanya ya, si A mendapatkan juara, padahal itu juara apa? Entah yoga atau apa, itu dikasih penghargaan. Nah, yang pintarnya ini yang tidak yoga tidak mendapatkan, itu tipu iri. Kenapa yang dikasih penghargaan itu ya? Si A atau itu yoga, seperti itu, tipu iri, seperti itu, penghargaan seperti itu. Tapi kalau penghargaan buat yang kebaikan atau murnilah, tidak ada apa hal yang sekiranya merugikan teman-temannya, itu transparan, insya Allah anak itu tidak akan timbul diri. Terus mematikan kreativitas. Kadang-kadang anak itu ya kalau misalkan ada ini terus nggak dapat juara, itu apa ya, mematikan kreativitas, semangat itu nggak ada, dia juga absen. Walaupun saya itu kreativitas nggak dapat pahala, nggak dapat juara, artinya kan doang mungkin. Itu mental anak yang berbeda-beda. Terus menghukum dengan sistem ranking. Mungkin ranking nilai mungkin ya, dengan nilai yang kecil atau di mana itu ya. Itu ada sistem dengan sistem ranking. Terus merampas hak menghargai dirinya. Itu jelas itu merampas hak menghargai dirinya. Karena anak zaman sekarang itu pesan kita ya. Kalau dirinya merasa tidak dihargai, itu mungkin akan timbul hal yang tidak diinginkan, biasanya sama temennya, entah apa cemoohan. Itu ada juga anak, sifat anak berbeda-beda. Yang penting kita selaku ibu pendidik harus benar-benar memantau anak kita supaya anak didik kita itu jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Apalagi jangan seperti itu banyak berkerumunan atau bully atau gimana ya, itu sangat dianjurkan untuk selalu ya, walaupun tidak selalu tapi ya harus memantau anak-anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Yang berikutnya konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu terdiri dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, terus stimulus respon, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, di sini dalam pengertian konsekuensi itu ada yang namanya penguatan jangka pendek, terus ada yang monitoring atau berkelanjutan, pengawasan dengan berkelanjutan, terus adanya stimulus rangsangan, respon kembali, terus murid menghormati peraturan sekolah, tentunya lebih jelas ya. Terus kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Terus adanya restitusi. Restitusi yang diantaranya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jelas kalau murid itu harus bertanggung jawab apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, baik itu sesama teman, itu harus bertanggung jawab kesalahannya itu. Kenapa? Karena anak tersebut banyak candaan, berkeruan, terus ada yang menangis, ada yang lecet, itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Perilaku anak itu harus diarahkan, tentunya harus dibina supaya anak itu tidak berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, itu murid harus semangat untuk merubah atau memperbaiki kesalahannya. Bila mana berbuat salah harus segera minta maaf, dan mungkin harus adanya semangat untuk memberikan motivasi, arahan dan bimbingan terhadap kepada yang dapat guru. Positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jelas kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
Jadi anak murid yang baik itu bila mana ada kesalahan harus segera minta maaf kepada temannya yang lawan, mungkin adanya cemoohan, adanya kesalahpahaman, harus segera meminta maaf. Itu pengertian dari restitusi dan contoh seperti itu. Terus ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jelas kalau ciri-ciri restitusi pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk berbuat yang lebih baik lagi. Bila mana kita dulunya berbuat salah terus, nah itu untuk belajar, untuk memperbaiki dirinya supaya tidak mengulangi kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan, jelas. Terus tawaran bukan paksaan. Nah, jangan memaksa. Sekedar tawaran tapi bukan paksaan, restitusi. Contoh misalkan Bapak Ibu guru misalkan ada anak yang telat membuka tugas atau apa, itu masuk restitusi. Ya, tapi tawarnya apakah itu untuk apa? Sebatas untuk menulis kembali misalkan tugas di rumah menulis apa berapa kali, itu tawaran tapi bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jelas kalau anak itu harus dituntun ya dirinya supaya anak itu tidak terbawa ke hal yang tidak diinginkan, harus diarahkan belajar semangat lebih giat supaya mendapatkan nilai yang terbaik, dan juga karakternya perlu diarahkan juga, karena untuk sekarang ini pesan didik itu rawan dengan akhlak atau nilai-nilai buruknya sekarang itu. Tapi kalau kita sering memberikan arahan binaan kepada anak, insya Allah anak itu dapat dipahami dan dipraktekkan. Terus berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jelas kalau ada sesuatu yang diselesaikan bersama, itu harus dikuatkan dan fokus pada solusinya seperti apa, bukan mencari jalan keluarnya seperti itu. Lanjutkan. Terus perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang pertama ada hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang ketiga itu harus dipahami. Untuk yang pertama tentang hukuman. Jika anak tidak mengerjakan PR, itu ada hukuman. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu namanya hukuman. Kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu guru menghukum siswanya, entah lari-lari atau hormat bendera atau push up dan lain sebagainya. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, seperti itu kasusnya banyak. Karena anak tidak mengerjakan PR mungkin karena lupa, tak main game, sehingga anak takut kalau seperti akan down dalam dunia itu mereka rasa takut. Terus yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi, itu adanya tawaran, tapi bukan paksaan, tapi harus dilaksanakan. Mungkin anak itu ada semangat mungkin karena PR di rumah tidak dikerjakan, sehingga di sekolah dikasih tugas mengerjakan kembali. Mungkin anak itu ada rasa konsekuensi, ada rekomendasi, ada kebijakan seperti itu. Itu konsekuensi maksudnya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jelas Bapak dan Ibu guru harus bersifat tegas, karena siswa itu kalau tidak dikasih malah banyak yang nggak karuan. Karena siswa itu harus taat kepada peraturan sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah, juga kita sebagai guru dan juga komite, semuanya harus adanya solusi membuat peraturan sekolah untuk siswa, supaya siswa itu menghormati, taat kepada peraturan sekolahnya. Terus yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa
menyelesaikan masalahnya. Nah, guru menanyakan yakin itu artinya dalam membantu siswa di kelas itu membuat peraturan kelas. Contoh misalnya jadwal pikir, kita harus lakukan dengan siswa. Hari apa? Selasa Senin, siapa? Selasa itu membayangkan kelas atau membuat kesepakatan dalam kelas. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jelas guru itu harus terbuka, memberikan arahan kepada anak supaya anak kita ya benar-benar paham tentang apa yang disampaikan. Tentunya untuk masalah akhlak atau luhur, jadi anak itu akan paham kalau misalnya ada masukan dari ibu atau bapak gurunya. Barangkali dari sampai di sini dulu Bu, barangkali ada yang perlu Bisa nambahkan. nah, ya. Tapi dimatikan dulu kan. Videonya dimatikan. Kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, itu jelas ada simulasinya. Terus pembuat rasa bersalah, terus ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah kalau penghukum itu jelas, mungkin ibu guru mungkin ada kesalahan dari anak, mungkin adanya hukuman, hingga penghukum, entah lari, entah apa, entah marahi, seperti itu. Terus pembuat rasa salah. Kalau anak jelas kalau misalkan terlambat sekolah atau masuk kelas, mungkin dia akan mengakui atas kesalahan yang dilakukannya. Terus mungkin guru sebagai teman, mungkin ada kalanya guru itu sebagai teman dengan siswanya, karena bercanda atau entah apalah kata-kata manja atau apa sebagai teman bisa jadi. Terus ada pemantau, mungkin guru sebagai pemantau, ada anak-anak yang perilakunya kurang berkenan atau kurang apalah, nanti ada sifatnya guru harus dipantau seperti itu ya, supaya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus sebagai manajer, biasanya sebagai manajer itu mungkin Ibu Tati sebagai manajer, jadi menaungi segala sesuatu, mungkin tidak tanda anak, mungkin atrasi dari Bapak Ibu guru itu akan terpantau semuanya, manajer sifatnya. Lanjut Pak. Lanjut. Terus keyakinan kelas tadi disampaikan mengapa kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, yang pertama mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor. Nah jelas kalau itu suatu peraturan kan, kalau itu menggunakan helm. Soalnya kan untuk melindungi barangkali ada apa namanya menghindari dari kecelakaan supaya diri kita aman dan dan kalau sudah ada pengamannya itu seperti itu, jadi sedia payung jadi seperti itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah seperti sama kalau itu mungkin adanya peraturan waktu kita musim padat itu harus adanya memakai masker, mencuci tangan setiap saat, itu pun aturan-aturan yang harus dipergunakan oleh kita yang sebagai pengguna. Lanjut Pak. Kegiatan membuat piring kelas, guru bersama murid membuat program restitusi. Ya jelas kalau mungkin guru bersama anak-anak membuat kesepakatan dalam kelas, ada program apa, membuat jadwal, membuat organisasi kelas dan lain sebagainya. Nah itu contohnya tuh. Anak itu membuat peraturan apa, misalnya ini, misalkan yang tidak piket harus ada restitusi atau uang kas, atau apa seperti itu kesepakatannya. Nah itu contoh dari kegiatan-kegiatan kita, yaitu menyambut para siswa sebelum memasuki kelas itu. Kita harus diperagakan Pak. Syukur itu di gerbang tuh, kalau setiap pagi itu kan guru menyambutnya seperti itu ya. Sebut nggak? Apa ya? Ayo. Maka kayak seperti itu mungkin jangan di depan kelas atau di gerbang.
Iya. Ya itu masuk dari saat itu. Barangkali didengar ya Pak. Terus selanjutnya bagaimana pembentukan kegiatan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang jelas itu harus lebih abstrak, tentunya harus diayun semuanya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, untuk membuat peraturan harus sedikit saja tapi mudah diingat oleh anak. Terus berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah ini peraturan soalnya apa? Supaya anak ini mudah dimengerti, mudah diingat. Nah sedikit tapi mudah diingat, tapi harus dilakukan oleh anak dan kesemuanya. Terus dibentuk dalam bentuk positif. Nah jelas peraturan harus berbentuk positif dan negatif. Atau peraturan sekolah yang harus digerakkan itu harus berbentuk positif, harus menggugah anak itu supaya anak menjadi lebih semangat, belajarnya lebih giat, dan akhlak yang mungkin bisa diperagakan, dipraktekkan dalam keluarga, sekolah dan sebagainya. Semua warga kelas sekolah dilibatkan untuk membuat seperti peraturan yang apa saya sampaikan itu dari wali kelas, komite sekolah dan guru harus bisa memberikan solusi membuat peraturan sekolah. Nah, terus ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Nah, contohnya di saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan untuk menenangkan emosinya. Caranya bisa beragam seperti meyakinkan bahwa manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk orang dewasa, bila sudah lebih tenang, anak bisa diajak untuk mencari solusi dengan lebih mudah. Nah, misalnya ada anak kita bertekad, anak itu dibawa ke kantor, nah dikasih arahan-arahan, nah diberikan masukan. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai salah, tidak ada walaupun orang dewasa itu yang tidak mempunyai salah atau tidak bersalah, pasti melakukan kesalahan. Nah, tentu kita diberikan arahan supaya anak itu tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Seperti itu pun diberi bimbingan biar anak itu tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, validasi tindakan yang salah. Langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, orang dewasa harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi, kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Bila kesalahan pada anak ditolak, maka anak akan selalu terjebak pada masalah yang sama. Nah, bila mana ada anak yang bermasalah, kita harus jangan ditolak, harus diberikan pemahaman atas kesalahannya, diberikan bimbingan. Nah, oleh sebab itu orang dewasa perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian, anak pun akan merasa dimengerti. Nah, itu kalau ada bimbingan dari orang tua, ada masukan dari orang tua atau ibu bapak guru, diberikan arahan-arahan, insya Allah anak itu akan dimengerti, mungkin merasa dimengerti, dipahami, ya mudah-mudahan mengurangi perbuatan-perbuatan yang telah diperbuatnya. Terus langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini orang tua akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan. Nah, jelas untuk orang tua itu harus memberikan solusi kepada anaknya, perbuatan anak nilai-nilai ada hingga bergerak maju supaya anak bergerak maju, supaya melakukan kegiatan positif tentunya. Yang dulunya sering malas belajar, sering main game di rumah. Nah, sekarang kalau ada arahan dari orang tua atau bapaknya gurunya, mudah-mudahan anak itu tergerak maju untuk mengurangi perbuatan yang tidak baik seperti itu. Dalam langkah ini orang dewasa bisa bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Setelah anak itu, anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya. Itu jelas. Lanjut.
Nah, di sini ada video yaitu tentang penyambutan anak supaya kegiatan anak itu diimbangi dengan tata krama, kesopanan atau berjabat bersama seperti itu. Itu kegiatan restitusi guru bersama murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kalau misalkan habis ngaji itu harus kita peragakan atau kita biasakan supaya bersaling salaman seperti itu. Atau mungkin pagi hari anak datang harus disambut seperti itu. Mungkin anak itu merasa dihargai, mungkin sama-sama menguntungkan gitu Bu ya. Lanjut. Terima kasih. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey, Principle Concept Leadership. Lanjut. Ya, itu salam guru bergerak dan menggerakkan seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Itu sebatas saya aja Pak, bukan menggurui. Mohon maaf. Ya Bu Pak, Ibu Pak. Mohon izin. Itulah apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan sekolah kita lebih maju dengan peraturan-peraturan yang dibuat kita bersama. Anak-anak kita bisa memasuki dengan akhlak-akhlak atau nilai-nilai luhur tidak dipraktekkan di keluarga atau dalam kelas. Itu saja dari kami atau dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sambil kita baca sholawat dulu ya. Ya, sholawat. Ya, sholawat Maria bisa ya. Yuk, 1, 2, 3. Shollallahu. Agak dorong-dorongan. Halo Siska, halo. Ki sudah mendi-mendi iki. Coy. Andi. Tak cocok jadi bolak-balik. Kau saling.